Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mulai dari wanita membaca ayat yang pertama, pria ayat kedua, demikian seterusnya. Kita akan baca bergantian sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca perikop di atas, setelah itu wanita akan membacakan ayat yang pertama. Yusuf di rumah Potifar. 1, 2, 3. Adapun Yusuf dibawa Mesir sebagai seorang siswa dari kepala raja menjadi dari Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kabarnya dan ia mengenai dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas semuanya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dan rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain hanya makanannya sendiri. Adapun Yusuf manis sikapnya dalam elok parasnya. Selama beberapa waktu istri-istrinya menghadang Yusuf dan tidak lagi, lalu katanya, "Mana itu dengan anak?" Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuan itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku." Karena di rumah ini dia tidak lebih kuasanya daripada engkau, dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau. Sedang engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa? Kalau kita perhatikan, ketika kita ingin growing strong, kita ingin bertumbuh kuat, maka sebetulnya ujian terhadap tantangan kehidupan kita itu ketika ada suatu pergumulan masalah yang diizinkan untuk kita alami. Sehingga orang bisa kuat bukan karena semuanya lancar-lancar saja, bukan karena tanpa pergumulan semuanya aman, semuanya tersedia, tetapi orang bisa kuat justru karena berbagai tantangan yang dialami, yang dihadapi dalam kehidupannya. Maka kalau kita perhatikan, misalnya kita bisa lihat kalau anak ini hidupnya bukan hidup dalam suatu perjuangan, mentalnya lain. Tapi kalau anak ini berhadapan dengan suatu perjuangan, wah, dia akan menghadapi suatu kondisi dengan cara yang berbeda. Nah, kita perhatikan, ya saya bisa membedakan arah saya dengan yang pertama dengan anak yang saya kedua. Yang pertama, karena kita masih berjuang, ya bagaimanapun mengalami situasi yang sulit, mengalami situasi yang bergumulnya luar biasa. Tetapi anak yang kedua belum memahami situasi yang demikian, sehingga bagi dia ya semuanya aman, lancar, semuanya tersedia, bahkan sepertinya segala sesuatu harus terjadi sesuai dengan zona nyamannya dia. Nah, sehingga orang tidak akan mungkin bertumbuh secara kuat ketika dia tidak menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan dalam kehidupannya. Dan ada seorang yang berkata, ya kita akan bertumbuh justru ketika ada tantangan. Sama seperti misalnya, suatu benih yang di atasnya ada batu, tetapi suatu benih yang tanpa batu di atasnya, itu beda. Cara bertumbuhnya, cara perjuangannya. Justru yang ada batu itu kokoh, karena dia mulai berakar ke bawah dulu. Dia berusaha mengambil bagaimana supaya akarnya bisa tumbuh kuat, lebih panjang ke bawah, lalu dia mulai bertumbuh. Tapi kalau nggak ada batu di atasnya, ya dia tinggal tunggu, dia rasa semua sudah tersedia. Tetapi kemudian ketika ada badai, ketika ada suatu tantangan, ya dia nggak mampu. Karena apa? Ya karena enak, tinggal tunggu ke atas. Dia nggak punya pijakan yang kuat. Sehingga dalam bagian ini, apa yang kita maksud dengan growing strong untuk dalam konteks kehidupan Yusuf? Yusuf dalam keluarganya
Dia menjadi anak yang sangat disayangi oleh papanya. Sampai-sampai saudara-saudaranya yang lain itu cemburu kan. Wah, disayangi luar biasa. Menjadi anak yang sangat diperhatikan, dikasih jubah yang sangat indah, dapat mimpi-mimpi yang luar biasa. Memang mimpi itu dari Tuhan. Tetapi dia tidak akan tumbuh kalau dia tidak mengalami proses daripada Tuhan. Maka proses daripada Tuhan itu bagi Yusuf menurut saya luar biasa juga. Dari seorang yang begitu disayangi oleh papanya, lalu coba disingkirkan oleh saudaranya, mau dibunuh rencananya, tetapi mereka ada satu orang yang berkata jangan. Lalu dimasukkan ke sumur, ada orang Ismail lewat, dijual kepada orang Ismail, lalu orang Ismail itu ternyata membawanya ke rumah Potifar. Proses yang tidak mudah dari seorang yang sangat disayang, dibenci, dijual, menjadi seorang budak di Mesir. Kita dapat bayangkan, dari seorang anak yang dimanja, diperhatikan, lebih daripada yang lain. Tapi justru inilah yang mau dibentuk oleh Tuhan. Maka kita jangan cemburu dengan saudara kita, misalnya kalau dia nggak mengalami pembentukan sama seperti kita. Jangan-jangan Tuhan ada rencana bagi kehidupan kita sampai kita mengalami hidup yang sulit demikian. Sampai kita dibentuk Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami situasi yang demikian. Sama seperti Yusuf lebih daripada saudaranya mengalami suatu tantangan yang berat ya. Saudaranya ya udah setelah jual mereka rasa happy kan. Oh, mereka sekarang bisa mendapatkan perhatian, kasih sayang dari papanya. Yusuf udah nggak boleh ngomong lantur lagi, ngomong tentang mimpi bahwa dia lihat bintang gitu kan. Dia seakan-akan menjadi orang yang lebih berkuasa, bahkan sepertinya papa mamanya akan tunduk terhadap dia. Memang itu mimpi yang sangat realitas. Tetapi mereka nggak mau, seakan-akan bagi mereka ini ngomong kosong, karena mereka nggak tahu pekerjaan Tuhan. Tapi poin saya adalah yang pertama, kalau Tuhan izinkan situasi sulit, terutama kepada kita sebagai orang percaya, berarti ada maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk memberikan pijakan kita teguh dan kuat di dalam Tuhan. Saya membayangkan kehidupan saya. Saya dari Kalimantan, berangkat ke Jakarta dalam suatu pergumulan yang bagi saya secara manusia memang sangat mustahil saya bisa melewatinya dalam kuliah, dalam pelayanan. Tapi setelah saya renung-renungkan, bahkan sampai pada titik ini dalam suatu pelayanan, itu memang Tuhan izinkan terjadi. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah pemahaman kita berpikir kalau Tuhan jaga pelihara saya, semuanya lancar. Kalau Tuhan memberi anugerah pada saya, oh semuanya nggak ada yang namanya duri, yang namanya pergumulan, yang namanya dibenci oleh orang. Kita berpikir, ya semua aman, tersedia. Jadi waktu kita doa seakan-akan ya tiba-tiba datang. Tapi saya kemudian mengerti kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Lebih daripada apa yang bisa saya bayangkan, ternyata Tuhan punya maksud. Tuhan memang mau bekerja bagi saya, mengukir saya, buat saya belajar kesadaran pada Tuhan. Saya bayangkan waktu di kampus kami sama-sama berdoa sebagai anak dari kampung datang ke Jakarta bergumul tentang sponsor untuk kuliah. Teman-teman, ya kita di atas seperti ini di ruko Citra Indah dulu ada satu loteng di atas memang terbuka. Jadi kita berdoa, kita bergumul sampai berlutut-lutut, semuanya bergumul. Akhirnya pelan-pelan teman-teman datang ke depan kesaksian pas ibadah seperti ini. Puji Tuhan, saya mendapatkan sponsor. Puji Tuhan, saya mendapatkan sponsor bukan hanya sponsor uang makan, tapi uang saku, uang kuliah, uang buku, dan uang jajan. Nah, bayangkan loh, satu uang jajan dikasih kan sama sponsornya. Sementara saya juga sama-sama berkumpul, enggak? Tuhan jawab doa seperti itu. Kadang-kadang ada rasa iri juga, kenapa Tuhan nggak jawab? Padahal kita sama-sama berdoa di satu tempat yang sama, pergumulannya juga sama. Tetapi kemudian saya ngerti Tuhan menjawab doa saya dengan cara yang lain. Tuhan pakai talenta saya. Saya bisa main musik, kemudian satu hari ada satu gereja yang panggil saya untuk melayani sebagai mahasiswa weekend. Jadi dari situlah mereka mendukung saya, bahkan dukungannya luar biasa.
sampai saya selesai. Tapi saya masih bergumul tentang buku, karena bagi mahasiswa kan bagaimanapun buku itu harta yang luar biasa ya, kita butuhkan. Nggak mungkin kita minjam terus di perpustakaan, nggak mungkin kita minjam teman. Saya berdoa, waktu itu saya punya uang 15.000. Ada yang jual rak dari bambu rotan, dari bambu dan tambahan rotan. Dia jual nggak seberapa, ini kosong. Tapi dalam hati saya, kalau saya bisa beli rak ini iman yang sedikit memaksa Tuhan. Tuhan, saya sudah beli raknya, isinya Tuhan yang misinya istilahnya. Memang seperti orang-orang karismatik ya sepertinya. Tapi saya mulai belajar menaruh percaya pada Tuhan. Ya saya beli raknya, ya saya doakan rak ini, Tuhan saya butuh buku sejumlah rak ini. Antara percaya tidak percaya juga, tapi saya berpikir ya kalau Tuhan panggil saya pasti Tuhan sediakan. Dan memang pada akhirnya ya istri saya tahu lah jumlah buku saya di rumah seberapa sekarang. Karena memang gila banget beli buku, setiap kali ada orang kasih uang dan setidaknya 1-2 buku saya harus beli. Bagi saya buku dengan harga mahal nggak masalah. Yang penting saya bisa beli buku, sesuatu yang bisa mengisi pemahaman saya. Kalau mahasiswa kan memang harus belajar buku ya. Ada referensi hal-hal yang membuat pemahaman kita semakin tumbuh, semakin bertambah. Jadi tantangan seperti itu saya alami dalam hidup saya. Bahkan dalam mulai pelayanan seperti ini kita juga mengalami suatu tantangan-tantangan. Kadang-kadang kita jengkel dalam situasi seperti itu. Tetapi kemudian kita refleksi, kita merenung, kenapa ya Tuhan izinkan? Oh itu maksudnya memang Tuhan ada cara-cara yang hebat mengokohkan kekuatan kita supaya kita jangan merasa bahwa zona nyaman membuat kita itu ya tidak bertumbuh. Zona nyaman membuat kita tidak kembang. Dan saya bersyukur waktu itu bapak saya memang paksakan saya ke Jakarta. Saya dulu mau kuliah di Pontianak di Anjungan, itu salah satu sekolah yang menurut kami di Kalimantan itu cukup bagus. Saya sudah daftar, sudah diterima, saya tinggal datang. Tapi di dalam perjalanan bapak saya berkata kamu harus ke Jakarta. Oh saya bilang enggak, di Anjungan ini bagus nih. Selain daripada sekolah teologi, ada misinya, kemudian ada pelayanan musik-musik yang menurut saya pada waktu itu bagus. Tapi bapak saya minta juga menjawabnya. Dia bilang musik itu asalnya dari mana? Dari Jakarta kan katanya. Nah, memang orang tua kalau dilawan nggak bisa kita lawan juga. Akalnya lebih bagus daripada kita. Akhirnya dia ambil proses saya, ambil semua yang waktu saya daftar untuk saya masuk di STT Anjungan. Lalu saya cuma paksa untuk Jakarta. Saya jadi nggak ngerti kenapa saya harus kesini. Tapi dalam titik ini saya ingin katakan kepada kita, saya ngerti kemudian dalam pimpinan Tuhan kenapa Tuhan izinkan saya kesini. Padahal saya nggak mau. Dan bukan hanya nggak mau, kalau diukur dengan ongkos, dengan kemampuan saya untuk kuliah pun nggak bisa. Tetapi dalam titik ini saya menyadari bahwa kalau Tuhan mau, apa sih yang nggak bisa? Tantangan bagi kita pergumulan pasti berat. Saya beberapa kali disuruh dosen keluar gara-gara nggak bisa bayar uang makan. Gara-gara nggak tepat bayar waktu bayar uang kuliah. Berapa kali. Saya pikir gini, apa sih sekolah teologi? Tapi itu mengajarkan saya juga untuk bergantung betul pada Tuhan. Tapi saya ingin katakan penekanan saya pertama adalah kalau kita lihat dari konteks Yusuf, kenapa Tuhan sengaja singkirkan dia seakan-akan? Ini memaksa Yusuf keluar dari keluarganya, yang dimana dia ada di dalam zona nyaman, diperhatikan papanya lebih daripada yang lain. Kenapa diizinkan seperti itu? Ya karena Tuhan punya maksud. Ya saya yakin kawan-kawan, teman-teman yang masih muda, bahkan orang-orang tua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan izinkan berada di tempat tertentu, mengalami situasi tertentu, yaitu ada maksud Tuhan yang jelas. Meskipun kita belum jelas menangkapnya, tapi pada titik tertentu kita tahu ada maksud yang jelas. Kenapa Tuhan izinkan di situ? Contoh sederhana, kami dulu waktu ada di gereja yang sebelumnya kami di PPSK,
Kami memang ngotot sekali mau jual rumah yang ada di Citra Indah. Ngotot sekali, kita udah pasang iklan, kita udah minta orang untuk iklan. Ada yang nawarin cuman harganya nggak cocok. Kami masih nunggu, pada akhirnya ya beberapa tahun kemudian ya kami keluar dan memang rumah itu tidak terjual. Tapi waktu tidak terjual saya rasa kecewa juga. Kenapa Tuhan nggak izinkan ini terjual? Padahal kita dalam konteks ini ya butuh juga, daripada rumah itu kita tinggalkan, nggak ada orang tempatin, mending kita jual. Tapi memang Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Karena kalau rumah itu dijual, kami sekarang mau tinggal di mana? Nah itu, maksud saya kadang-kadang memang Tuhan menjawab atau mengizinkan kita dalam situasi. Kenapa ada di situ? Kita nggak ngerti awalnya, tapi kemudian kita tahu. Kalau kita jual itu, pasti kita nggak ada tempat. Memang orang nawarin kita apartemen, ada satu rumah di kota wisata. Nah, kita lebih elegan lah hidupnya, kita nggak mau tukar kepada orang. Ya, kita memilih untuk tinggal di rumah yang kecil. Dan kami bersyukur karena itulah yang Tuhan inginkan untuk kami nikmati. Hari ini kami lihat bahwa ini ada maksud pelan-pelan yang Tuhan izinkan. Jadi jangan marah pada Tuhan kalau doa kita tidak dijawab langsung, atau ketika kita diizinkan Tuhan alami situasi yang menurut kita sulit yang pahit. Karena Tuhan sedang bekerja di sana, mungkin kita nggak dengar apa kata Tuhan secara langsung, apa maksud Tuhan secara langsung, nggak jelas bagi kita. Tapi kalau kita pegang pada Tuhan, maka kita kemudian akan menikmati pimpinan Tuhan bagi kita. Maka Yusuf ini bukan hanya disingkirkan dari keluarganya, ternyata dia masuk kepada medan yang sangat keras, yaitu Mesir. Ya. Dia sebagai budak di sana. Lalu di situ memang kita lihat ya, kalau kita orang percaya sungguh-sungguh, mau itu orang asing, mau itu kita sebagai seorang budak, atau seorang pelayan, atau seorang pekerja, kalau memang kita dipanggil Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, kita dipakai Tuhan, Tuhan itu tetap bekerja dalam kehidupan kita. Maka jangan takut. Misalnya kita dibenci di satu tempat, kita disingkirkan dari satu tempat, lalu kita dikeluarkan atau kita disingkirkan, jangan takut. Yang penting tangan Tuhan beserta dengan kita. Ada seorang yang menulis, saya lupa. Dia berkata, kenapa saya disingkirkan dari pertemanan saya? Pada saya baik kepada mereka. Tapi menurut saya adalah nilainya, ya ketika kita disingkirkan, kita tahu kita nggak ada suatu kesalahan, atau orang lain menjauhi kita, nggak ada suatu ketakutan bagi kita. Yang penting Tuhan bersama dengan kita, ya kan? Tuhan bersama dengan kita, itulah kekuatan kita, kemenangan kita. Bahkan disitulah sebetulnya kekuatan kita. Sehingga kita harus menaruh percaya kepada Tuhan. Dan memang berulang-ulang dikatakan, Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Yusuf disertai oleh Tuhan, Yusuf disertai oleh Tuhan. Jadi Tuhan menyertai, maka orang itu akan berhasil. Maka kita mohon sekali kepada Tuhan, Tuhan tolong sertai kami. Tuhan beri kekuatan pada kami, beri kemampuan pada kami. Jangan melupakan kami, atau jangan membuat saya lupa terhadap Tuhan. Amin. Maka kepada kita semua ya, apapun tantangan kita jangan pernah lupa Tuhan. Selalu ingat pada Tuhan, selalu bersandar pada Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Jadi saya pikir tidak penting kita dari latar belakang mana, dan kita ada di tempat mana, atau kita berada dalam pergumulan apa. Itu tidak penting. Yang lebih penting adalah dalam situasi itu, apakah Tuhan bersama dengan saya. Maka jangan pernah pindah dengan kita. Saya dulu pemalu. Kalau di kampung itu ada orang dari kota datang, saya sembunyi ke dalam semak-semak, orang udah lewat, lalu kita muncul, ada orang udah jauh sana kan. Kalau berbicara di depan seperti ini, boro-boro bisa lancar, lu mau khotbah aja, catatannya udah dari A sampai Z, udah catat semuanya, berada di depan mimbar, udah gemetaran gini kan. Waduh, baru mau dibaca satu-satu, udah terbang satu, waduh, makin buyar semua. Itu memang
awal-awal pengitisan, dan memang saya dihajar benar-benar untuk belajar. Apalagi dosen kami ini dosen yang galak sekali. Dia nggak bisa dengar kata Kalau misalnya kita berkata Tuhan menyertai kita, saudara-saudara, nah dia dihitung 1 E-nya. Nanti 10 E dalam khotbah, bukannya kita dikasih satu senangnya dengan khotbah hari ini, dia bukan menilai isinya, tapi dia menilai E-nya jangan terlalu banyak. Sehingga setelah selesai, kamu tadi E-nya berapa katanya? Oh saya nggak ingat bu. Oh saya udah catat ini 10. Push up kamu di depan teman-teman. Waduh. Apalagi kita masih mahasiswa kan. Wah gengsinya minta ampun di depan teman-teman yang lain. Perlu dengan persaingan juga. Tapi mau nggak mau, ya memang aturan dia seperti itu. Tapi disitulah membuat saya belajar bahwa ya dalam suatu kehidupan ya Tuhan ingin kita darinya minder, lama-lama jadi berani, ditegur orang, dinasihati orang, bahkan mengalami yang namanya perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Tapi menurut saya kita tidak perlu minder dengan kehidupan kita. Nah, dulu pernah mengalami dalam suatu titik saya minder dengan diri saya. Bahkan saya pernah ceritakan, saya kalau dengar suara saya itu rasanya malu sendiri. Rasa-rasa berpikir, kenapa sih suara saya seperti itu? Tapi sekarang saya bisa terima, memang Tuhan anugerahkan suara saya seperti ini, nggak bisa saya ubah ya kan? Jadi nggak perlu minder dengan diri kita, mau suara kita fals atau bagus, apalagi ya kan? Apalagi dengan wajah kita nggak perlu minder. Kita bukan menciptakan diri kita, kalau kita ciptakan diri kita mungkin lebih jelek dari ini, ya kan? Tapi Tuhan dah ciptakan kita seperti ini, bersyukur, itu ada maksudnya. Sehingga, ya menurut saya, apalagi kalau orang lihat wajah kita kayaknya lumayan dari orang lain, yang bersyukurlah. Ya, jadi jangan pernah minder dengan diri kita, dengan siapa kita. Ya kalau kita rasa bodoh, ya kita memang harus belajar supaya kita pintar. Kalau misalnya wajah kita jelek karena memang kita malas dandan atau apa, ya perbaiki diri. Kalau kita rasa kurang karena kurang merawat diri, ya perhatikanlah apa-apa yang bisa kita perbaiki atau tambahkan pada diri kita. Karena dari mana kita asal, bentuk wajah kita, rambut kita lurus atau keriting, kita nggak bisa pesan. Mau kita wanita itu catok terus balik lagi kok jadi keriting. Misalnya kalau yang keriting kan, dulu pernah saya pelayanan dari satu tempat, ya maaf kata ya. Jadi bagi saya itu mau keriting, mau warna mau lurus atau sebagainya, itu anugerah Tuhan yang besar bagi masing-masing orang. Jadi bukan masalah. Tapi karena orang nggak terima diri, ada seorang yang nggak terima diri. Saya pelayanan di satu tempat, saya bilang sama Pak Pendetanya, sampai sekarang masih kenal. Kenapa dia jadi kok tiba-tiba lurus Pak? Nah itulah dia bilang. Dia memang pergi untuk ditatok sampai bagaimana supaya lurus. Ya kita juga udah tahu lah lurusnya bagaimana kan. Tapi karena dia nggak terima dirinya. Ini bukan masalah ditatok atau enggak ya. Kita harus bisa menerima diri kita. Model apapun yang Tuhan izinkan, ya bersyukur. Dari latar belakang mana kita hidup di keluarga apa, kita nggak bisa pesan. Jadi jangan marah pada Tuhan karena kita ada di situ. Nah, sekarang kita terimalah diri apa adanya. Sehingga sejauh saya bisa menerima saya, sejauh itulah saya mempunyai kualitas, kekuatan, bahkan melakukan hal yang terbaik. Jadi jangan pernah merasa minder dengan diri kita, kurang berharga. Dan juga jangan pernah gini loh, bagaimana sih saya bisa diterima oleh dia, lalu saya mau menyenangkan hati orang. Nggak perlu terlalu bagaimana kita poles-poles sendiri sampai kita mau disenangi oleh orang atau menyenangkan hati orang. Apalagi ada satu istilah orang tulis di Facebook, dan ini kena jelas saya bilang kita harus membeli pertemanan kita. Dengan cara apa? Ya dia ngajak makan, dia dekatin, lama-lama capek juga. Yang mau diajak teman, mau dibeli ini, ya ternyata nggak mau dibeli kan, ya capek juga.
Jadi ngapain kita buang-buang waktu, buang-buang emosi kita hanya untuk mau menyenangkan hati orang atau supaya orang senang pada kita. Maka kalau iya, bilang iya. Kalau enggak, ya bilang tidak. Ya. Jadi kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada Yusuf ini tahu kok nilai dia. Sehingga dia keluar dari rumahnya tetap pegang pada firman Tuhan. Sehingga orang yang pegang pada Tuhan, ya disertai oleh Tuhan. Orang yang tahu kualitas dirinya, dimanapun dia ada, tetap kualitas sama. Mau dia di gereja, mau di luar gereja. Maka kita harusnya sih nggak ada topeng pada kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi ya karena kita merasa, oh di gereja begini, di luar gereja jadi berubah. Maka kalau kita perhatikan dalam bagian ini, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Seorang budak, kualitasnya bukan budak tapi tuan. Dia memegang integritas, dia bersandar pada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Itu harus menjadi kualitas kita. Ayat yang 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Manusia tahu nggak kalau kita disertai oleh Tuhan? Mungkin awalnya nggak tahu, tapi lama-lama setelah tuannya tahu bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya dan diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Karena kualitas orang dipercaya. Ingat loh, kita dipercaya itu karena kualitas. Ya kalau kita hanya sekedar menjilat mungkin dipercaya, tapi setelah ketahuan langsung disingkirkan. Maka kita nggak perlu menyingkirkan orang lain hanya untuk demi kita maju atau menjilat-jilat orang lain supaya kita disenangi. Munculkan suatu kualitas, saya yakin itu bertahan. Kalau bos kita atau orang yang tempat kita bekerja tidak suka kualitas kita, ya dia yang rugi, kita bukan rugi. Memang nggak mudah, tetapi saya percaya bahwa di mana orang berada, dia punya kualitas, dia akan mendapatkan suatu kepercayaan yang lain. Nah, kalau kita punya suatu kualitas, apalagi integritas di hadapan Tuhan, kita dapat suatu kepercayaan yang lain. Sehingga saya nggak pernah takut dalam suatu pelayanan, misalnya ada teman yang begini. Ya memang awalnya kita agak jengkel secara manusia, tetapi kemudian saya nggak takut karena kalau kita tahu kualitas kita, bukan hanya Tuhan kok yang lihat kita, tapi orang di depan mata kita pun tahu kok ini sebetulnya orang benar apa enggak. Ya kan? Bayangkan, Potifar itu tahu kok ini orang benar, sehingga dipercayakan semuanya. Ingat loh, kepercayaan itu mahal. Nggak kucuk-kucuk orang mudah percaya pada kita, tapi kalau orang percaya, pegang kepercayaan itu. Sehingga ya mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya dalam kehidupan kita, sehingga ya kita selain daripada boleh tetap mendapatkan kepercayaan, tetapi juga kita mewarnai dunia ini dengan cara yang berbeda, menjadi berkat bagi orang lain. Lalu sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bayangkan, Tuhan memberkati rumah orang Mesir karena siapa? Karena Yusuf. Sehingga ada seorang dosen berkata pada saya, Pak Niko, kalau misalnya kita naik bus kemudian kita kecelakaan, ada kemungkinan karena kita, karena Tuhan ngejar kita, maka kecelakaan. Sama seperti misalnya, kenapa waktu itu kapal terombang-ambing, lalu Yunus ikut di dalamnya, lalu terombang-ambing juga. Itu masalahnya karena Yunus doang loh. Lalu mengalami seperti menghadapi suatu bahaya. Tetapi kalau ada suatu kapal atau bus di mana kita ada lolos dari kecelakaan, ada kemungkinan memang Tuhan juga lihat ada seorang yang namanya Niko di situ. Tapi kita juga nggak bisa bilang
oh karena ada seorang yang menipu di situ maka Tuhan berikan kecelakaan karena Tuhan jengkel pada dia. Tidak juga, mungkin memang waktu itu Tuhan sudah mengizinkan selesai. Tapi maksud saya kita harus lihat mungkin Tuhan memberkati karena kita di situ. Lalu kalau kita tidak di situ bisa saja Tuhan tidak memberkati. Karena setelah Yusuf dipanggil oleh Tuhan, lalu dikatakan diganti dengan Firaun yang lain, ini Firaun yang kejam. Lalu kan Tuhan mendengar seruan daripada keluh kesah orang Israel, dibawalah orang Israel itu keluar daripada Mesir. Terjadilah tulah. Lalu keluar bangsa Israel dari Mesir. Lama-lama kita lihat Firaun sudah tidak ada karena memang ditenggelamkan dan tentaranya juga ditenggelamkan. Dan kita lihat cara Tuhan ya, supaya kita ngerti sejarah. Pada waktu itu kekuasaan yang paling tinggi pada zaman itu yang memang di Mesir, sehingga Mesir itu sangat diagungkan. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan dalam perjalanan sejarah orang Israel itu pernah jatuh ke tangan siapa? Babilonia menjadi kekuasaan yang begitu kuat selain daripada Mesir. Tapi Babilonia pun nggak kuat, lalu dikalahkan oleh Media Persia. Media Persia dianggap kuat lebih daripada yang lain, tapi nggak kuat juga, dikalahkan oleh siapa? Yunani. Setelah Yunani dianggap paling kuat, sehingga waktu itu zaman Romawi itu ya Yunani dianggap memang bahasa yang harus dipakai. Sehingga kenapa bahasa Alkitab Perjanjian Baru dipakai bahasa Yunani? Ya karena memang pada zaman itu pengaruh Yunani besar sekali. Di semua wilayah harus pakai bahasa Yunani. Sehingga Paulus pun memberitakan Injil dengan bahasa Yunani. Tapi Yunani yang dianggap kuat itu pun dikalahkan oleh siapa? Roma. Ya. Jadi Kekaisaran Roma begitu kuat, begitu luar biasa, tidak mampu orang mengalahkan. Roma cukup lama berdaya. Tapi pada akhirnya dikalahkan apa? Hah? Ya dikalahkan oleh kerajaan Kristus, orang percaya. Jadi Roma, dengan kata lain, kekuatan apapun dalam dunia ini kalau Tuhan sudah tidak berkenan, itu akan selesai dengan sendirinya. Dan selalu ada cara Tuhan untuk menghancurkannya. Maka kalau kita bersama dengan Tuhan, ya jangan pernah takut. Mau apapun kondisi kita, ya Tuhan ada di sana, ya Tuhan selalu pimpin kehidupan kita. Dan memang sampai hari ini bangsa Israel itu nggak tersingkirkan, meskipun orang berusaha untuk menyingkirkan orang Israel, termasuk Romawi juga menyingkirkan. Selalu berjalan pada titik seperti yang Tuhan mau. Kalau saya lihat ya, tumbuh-tumbuhan seperti anggur ditanam di tanah orang Israel, sepertinya gersang, tapi kok bisa tumbuhnya luar biasa. Ya memang Alkitab berkata tanah Israel itu atau tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah dengan apa? Susu dan madu. Memang janji Tuhan tepat. Mereka nggak pernah terbelakang secara pertanian. Mereka nggak pernah kekurangan. Itu berkat Tuhan bagi mereka. Jadi sedikit menyimpang, tapi dalam konteks yang sama, bahwa dimanapun orang percaya berada, termasuk juga Yusuf, Tuhan memberkati segala milik tuannya itu karena ada Yusuf di situ. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Orang tanggung jawab kerjanya selesai. Orang tanggung jawab tidak bergantung pada orang lain. Orang tanggung jawab tidak menyusahkan orang lain. Nah ini yang saya juga ingin katakan kepada kita semua, terutama juga anak muda. Orang tanggung jawab itu menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Jadi kalau ada tugas di sekolah atau tugas sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, kerjakan. Itu orang tanggung jawab. Orang tanggung jawab itu tidak bergantung pada orang lain. Jangan pernah bergantung. Sampai bergantung-gantungnya dari titik 0 sampai titik berapa. Kita bergantung semuanya. Sampai nggak ada ruang bagi kita untuk mengisi diri kita, bertanggung jawab terhadap diri kita.
Dan orang yang bertanggung jawab, orang berhasil, jangan pernah menyusahkan orang lain. Kalau boleh, saya nggak menyusahkan siapapun. Maka di rumah sederhana, bisa cuci piring, bisa ngepel. Apalagi tempat tidur kita rapikan. Apalagi belajar kita kerjakan. Nah, sama seperti di kantor, jangan pernah menyisakan tugas kita untuk orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Dan itu prinsip saya nggak mau menyusahkan orang lain. Sehingga ya kadang-kadang di rumah pun saya juga belajar untuk cuci piring dan sebagainya. Yang maksud saya adalah karakter Yusuf harusnya kita pegang sampai tuanya itu loh. Nggak usah ngatur yang lain selain daripada cuma makan. Karena ada tangan Yusuf yang kerja di situ, yang tanggung jawab dari semuanya sehingga beres. Nah itu kalau bos dapat orang kayak gitu tuh keren benar ya. Wah, kalau di rumah kita sebagai orang tua kita udah lelah anak kita, Pak udah nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja mandi, duduk meja kita tinggal makan. Wah itu luar biasa ya. Tapi memang menemukan anak sekarang nggak mudah juga. Oh pegang gadgetnya, aduh bener-bener deh, kayaknya sibuk, ada hal-hal yang perlu dikerjakan. Tapi saya ingin supaya kita belajar. Maksudnya, setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan masa depan pada orang lain, setidaknya kita memberikan masa depan bagi diri kita sendiri. Jadi, saya pikir kayak orang tua saya, meskipun mereka berdoa 1 hari 3 kali, mereka nggak mau menyusahkan kami. Dan saya juga belajar nggak mau menyusahkan mereka. Ya kalau boleh, kalau ada rezeki kita bantu, ya Tuhan. Ya kalau enggak, ya jangan juga dipaksakan. Tapi saya berusaha untuk saya supaya ya saya maju, keluarga saya maju, saya tidak menjadi beban bagi orang lain. Maka dalam bagian berikutnya adalah memang Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Tapi jangan lupa loh, dengan kita orang yang sepertinya perfect seperti ini, ada juga godaan dari luar, tantangan. Nah inilah namanya tantangan. Jadi jangan kita pikir, oh kita udah perfect Pak. Tapi waktu kita perfect, ya kita juga akan menghadapi tantangan. Godaan itu bisa bermacam-macam. Godaan, entah itu godaan dengan lawan jenis, atau godaan malas, atau godaan kompromi dengan dosa yang lain seperti korupsi dan sebagainya. Tetapi dalam bagian ini, Yusuf berani melawan dosa dan berkata tidak. Sehingga baik dosa yang mungkin bekerja di dalam hatinya maupun godaan dari luar, dia abaikan. Karena memang satu hal yang dia ingat, saya harus memuliakan nama Tuhan. Coba kita perhatikan ayat yang 7 sampai 9. Setelah beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Semua sudah dipercayakan, tapi dia juga tahu apa yang tidak dipercayakan. Lalu Yusuf nggak menganggap ini kesempatan loh. Waktu digoda oleh istri tuannya, dia nggak merasa ini kesempatan loh. Kalau saya bisa dapat istri tuan saya, mungkin saya lebih baik hidup saya. Jadi jangan kita lihat apa yang di depan mata ini itu merupakan kesempatan di mana kita mungkin anggap itu kita bisa berhasil. Misalnya kita mencontek, oh ini kesempatan, oh dengan ini saya bisa dapat nilai bagus. Jangan anggap itu kesempatan. Mungkin itu godaan yang menjatuhkan kita. Misalnya kita lihat uang orang, barang orang, jangan lihat bahwa itu kesempatan. Mumpung nggak ada tuannya, mumpung nggak ada yang lihat. Jangan-jangan ini godaan yang menjatuhkan kita. Ya, tapi saya lihat semua di kita ini kan orang-orang yang sangat bertanggung jawab, apalagi masalah barang. Nah, kita nggak pernah kehilangan apapun kan. Ya itu sudah karakter yang sudah luar biasa. Tapi maksud saya, jangan menganggap
Oh misalnya orang titip uang pada kita, lalu kesempatan uang sisanya kita ambil tanpa memberitahukan. Dan buat saya dari dulu belajar, saya pernah tinggal di tempat orang, memang hidup kami susah. Waktu SMP saya tinggal di rumah orang Chinese, saya memang ketat sekali. Bayangkan saya sarapan pergi ke sekolah, itu makanannya buah mangga, jatuh dari pohon. Karena memang musim mangga kan, setiap pagi di belakang rumah, kedebuk. Nah, jadi sebelum tuannya bangun, nah kita pelan-pelan ngambil buah mangga. Ya memang nggak ada larangan, hanya kan nggak enak, nanti tuannya ngambil lalu kita makan kan nggak enak. Jadi ini Chinese yang sangat ketat, Om Ayam itu. Jadi dia nggak pernah sarapan pagi, nanti tiba-tiba sarapan siang. Yang kita udah pergi ke sekolah, nah, pulang dari sekolah mau makan, udah lapar kan? Ditulis di ini tempat atas nasinya. Nggak pernah kan orang tua tulis di atas nasi kan? Apa? Rice cooker kan? Bekerja dulu baru makan. Wah, saya di rumah saya aja nggak pernah. Tapi karena saya tinggal di tempat orang, ya saya tahu dulu. Setan, katanya kerja dulu kan? Kerja dulu sampai sore baru selesai. Itu bayangkan pergumulan seperti itu. Tapi sekarang orangnya nggak enak sendiri dengan saya, karena sekarang berteman di Facebook kan. Dia lihat saya di Jakarta, saya berkhotbah, apalagi tempat kita sekarang udah bagus. Wah, terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan semangat, karena dia tahu tipe saya dulu gimana. Saya tempat tidur saya cuma sedikit sekali, dipan yang kecil segini. Saya awal-awal tidur di situ beberapa kali jatuh, kedubuk malam-malam. Memang saya di kampung saya kan kita nggak pernah tidur sampai sempit sekali. Memang nggak niat juga kayaknya di rumah saya. Ya, tapi dasar kita juga mentalnya udah mulai bagus kan, jadi nggak pusing lah mau tidur dimanapun ya tetap jadi aja. Jadi nggak ada tempat istimewa bagi saya sampai saya tidur tempat yang kecil jatuh berkali-kali. Dia juga pernah nanya kenapa jatuh, mimpi ya katanya. Ya nggak selalu mimpi lah, orang gerak dikit aja udah jatuh kok. Jadi memang dalam situasi seperti itu kita belajar bahwa ya itulah proses Tuhan. Jadi ya saya pikir kita melihat orang-orang seperti Yusuf ini punya mental yang bertanggung jawab. Ya, apapun yang terbaik yang bisa dilakukan untuk menyenangkan Tuhan, yang bahkan dia tahu diri. Lalu ya bagian yang terakhir adalah kalau kita perhatikan dia merasa bahwa semua memang sudah diserahkan, tapi satu istrinya enggak. Ya ini kita harus tahu ya. Mungkin orang percaya pada kita ada satu hal yang nggak boleh kita kerjakan. Ya utamanya adalah ya mungkin anugerah Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita bebas dalam hidup. Satu hal yang nggak boleh, berbuat dosa kepada Tuhan. Jadi dikatakan dalam hal ini semua memang boleh, tapi bagaimana saya melakukan hal yang jahat seperti ini atau kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ya saya pikir semua hal yang terbaik boleh kita lakukan, tapi satu hal yang berbuat dosa terhadap Tuhan jangan kita lakukan. Ya kalau kita mau growing strong ya, artinya growing strong ini kita berani menekan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak berguna, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga saya kuat dalam iman saya. Tapi kalau growing strong yang lain adalah ya bagaimana saya maju meskipun tantangan Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kalimat yang terakhir adalah kita tidak akan bertumbuh kalau nggak ada tantangan. Kita tidak akan tumbuh kalau Tuhan tidak bersama dengan kita. Maka kita harus takut akan Tuhan, supaya Tuhan beserta dengan kita. Sehingga saya nggak pernah takut untuk komunitas kita, Prosper Grace dengan jumlah apapun. Ya kita yakin kalau Tuhan serta, apapun tantangan kita akan terus tumbuh. Saya juga berdoa apapun tantangan dalam keluarga kita, kehidupan keluarga kita, secara pribadi kita, ya kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita akan tumbuh. Mari kita berdoa.